Jokowi endorse Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Apakah akan menjadi pasangan yang akan lancar untuk menuju 2024? Padahal koalisi PKB dan Gerindra belum bubar. Tidak mungkin Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo menjadi calon meskipun Jokowi kemarin mengendorse. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Endorse Jokowi ketika panen raya di Kebumen menjadikan dinamika perpolitikan mengarah ke sana semuanya. Maksudnya semua, ini Pak Ganjar sama Pak Prabowo jadi satu. Tapi kata PKB, ya belum tentu. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas bagaimana yang sebenarnya. Pertama, kita lihat di Tempo, Jokowi endorse Prabowo Ganjar, apa kata Gerindra dan PKB. Selanjutnya di Detik, Seloroh Ganjar diduetkan dengan Prabowo, aku karo Ahmad Albar. Ini menunjukkan bagaimana publik bisa melihat yang berbeda. Kok komentarnya begitu? Kemudian yang ketiga kita lihat di Detik juga, Prabowo atau Ganjar yang ideal jadi capres, ini kata Jokowi. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Tempo tadi, hubungannya dengan PKB. Jokowi endorse Prabowo Ganjar, apa kata Gerindra dan PKB. Ini sebuah judul yang kita pasti kaget semuanya. Kok ada ya judul yang mempertengahkan, maksudnya menampilkan antara Ganjar sama Prabowo, dan di situ apa kata PKB. Tempo.co, kemesraan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyedot perhatian publik saat ketika tokoh ini bersua dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pada minggu kemarin. Kemesraan antara Jokowi dan Prabowo dan Ganjar disebut-sebut pula sebagai sinyal endorse kepada keduanya untuk maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Lantas, apa komentar Gerindra mengenai hubungan Prabowo dan Ganjar? Bagaimana pula komentar PKB yang merupakan bagian dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Wakil Ketua DPP Gerindra Hasyim Joyo, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk mengait Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo tetap menjadi calon presiden adalah keputusan mutlak. Boleh, tapi beliau jadi capres, Ganjar cawapresnya. Saya kira kita terbuka saja. Kemudian PKB nggak ada masalah. Ketua Umum PKB Muhaimin mengaku tidak khawatir dengan kedekatan Prabowo dan Ganjar. Nggak ada masalah, semua proses komunikasi politik baik saja. Hal itu disampaikan Muhaimin ketika ditanya teman-teman media yang bertanya bagaimana tentang Mas Ganjar itu. Selanjutnya, menurut Muhaimin, kedekatan tokoh-tokoh nasional sangat penting untuk berkomunikasi, konsolidasi demokrasi, sehingga semua proses politik berjalan dengan kondusif, saling menghargai dan menghormati. Pertemuan Ganjar dan Prabowo masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi dan adalah pertemuan yang sangat positif. Menurut Muhaimin, koalisi
kebangkitan Indonesia Raya dibangun PKB dan Gerindra tetap solid dan terus bergerak, sehingga soal komunikasi politik dengan siapa saja, kata dia, merupakan bagian dari proses untuk mematangkan dan menguatkan koalisi. Selain itu, dalam koalisi telah dibuat komitmen bahwa keputusan siapa calon presiden dan wakil presiden diusung atas lantas akan dibahas oleh pimpinan partai. Kami sudah berkomitmen keputusan akhir saya dan Bapak Prabowo Subianto. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Jadi kalau menurut Gerindra sama PKB yang telah kita dengarkan tadi, maka itu adalah baik-baik saja. Tapi apakah begitu yang sebenarnya? Karena kata Caimin sudah ada koalisi, komitmen. Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang terjadi endorse oleh Pak Jokowi terhadap Mas Prabowo sama Mas Ganjar itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Presiden bersama Gubernur dan Menteri Pertahanan. Ini meskipun agak janggal ya, Menteri Pertahanan bisa di-endorse. Maksudnya Menteri Pertahanan bisa di-endorse lewat program pertanian. Kalau Mas Ganjar mungkin, tapi ini pertahanan, ini bukan pertahanan. Ini kan sepertinya mengada-ngada kan. Tapi kan itu yang terjadi. Dan itu panen raya, yaitu bisa saja berjalan. Dan memang sudah berjalan. Meskipun tidak ada kalimat endorse dari Pak Jokowi, tapi publik melihat itu endorse. Dan itu adalah, ya boleh saja Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo atau Mas Ganjar, sehingga publik menangkap ini endorse dari Pak Jokowi untuk Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar. Dan itu kita tidak bisa mengelak. Hanya selanjutnya jawaban diplomasi dari Presiden itu adalah panen raya. Tapi apakah ditemu atau tidak, ya biarkan publik yang menilai. Tapi memang Pak Jokowi mengatakan itu adalah panen raya. Kemudian yang kedua, apakah ini maksudnya endorse tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo? Mungkin dari kedua-duanya ada semangat untuk itu. Maksudnya, mungkin menurut Pak Prabowo, ini sinyal positif. Begitu juga mungkin menurut sinyal Mas Ganjar. Tapi biarkan beliau akan menyampaikan sendiri. Tapi kalau dalam bacaan bahwa mendekati 2024, kalau Pilpres itu taruhlah 14 Februari 2024, hari ini adalah Maret, 11 bulan lagi, maka ya tidak jauh, tidak lama lagi. Dan itu akan terjadi. Maksudnya endorse kemarin sangat mungkin akan ditindaklanjuti. Semangat itu akan muncul meskipun celoteh dari Mas Ganjar, dalam bahasanya seluruh Ganjar diduetkan dengan Prabowo, aku karo Ahmad Albar saja. Ini kan sesuatu. Jadi dalam bahasa dramaturgi politik, mungkin panggung depannya seperti itu, bahwa dia hanya membuat cok-cok gojekan supaya publik tidak melihat ke sana. Tetapi panggung belakangnya, ya yang tahu adalah Mas Ganjar sama elit politik ataupun Pak Jokowi. Tetapi pertanyaan selanjutnya yang terakhir untuk jawaban ketika analisis, apakah akan terjadi Mas Ganjar sama Pak Prabowo atau Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Ini yang ketiga ya. Menurut saya tidak mungkin terjadi koalisi antara Mas Ganjar Pak Prabowo atau Pak Prabowo Mas Ganjar. Mengapa? Ini kalau koalisi antara Gerindra sama PKB itu masih terjadi, karena kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pimpinan partai, Gerindra sama PKB, Muhaimin Iskandar sama Pak Prabowo, bahwa yang menentukan capres-cawapres itu adalah
Prabowo sama Muhaimin. Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di tangan kedua orang tersebut. Sehingga tidak mungkin koalisi yang menampilkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, kecuali ini terjadi kalau koalisi itu menampilkan yang berbeda. Maksudnya gini, bukan koalisi yang berbeda, tapi koalisi itu berubah. Maksudnya koalisi PKB sama Gerindra PKB kemudian diadakan. Maksudnya ya sudah, MOU yang telah disepakati itu kemudian dicabut, maka tidak akan ada yang namanya koalisi itu. Maksudnya sudah terhapus. Maka di situ tidak ada semacam keinginan Pak Prabowo atau Mas Muhaimin untuk mengatakan harus sesuai kesepakatan masing-masing. Syaratnya adalah sekali lagi harus dibubarkan koalisi itu. Tapi mungkinkah koalisi itu dibubarkan? Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, apakah itu akan bisa dibubarkan semudah itu? Karena sudah ditandatangani hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Ya kalau merubah atau membubarkan koalisi mungkin saja itu terjadi. Yang namanya politik itu kan sangat dinamis ya. Tetapi kok agak berat ya untuk melakukan hal itu. Mengapa berat? Karena kan catatan itu akan muncul dalam proses kontestasi nanti. Bisa saja salah satu pihak kemudian mempermasalahkan dan kemudian itu menjadi presiden buruk. Hal yang tidak baik terhadap taruhlah Gerindra atau PKB itu sendiri. Maksudnya apa? Kesepakatannya sudah dibuat jauh sebelumnya, taruhlah beberapa waktu yang lalu, itu kemudian dibelanjani, dibubarkan. Itu pasti akan menjadi bahasa politiknya negatif campaign, atau bahkan bisa-bisa break campaign. Oh, ini adalah sudah membuat perjanjian kok membelanjani perjanjian. Ini kan bagaimana? Itu yang membahayakan. Karena kalau kita di Indonesia itu masih memegang terkait dengan etika, kesepakatan, perjanjian, meskipun itu dibuat sebelum proses pendaftaran di KPU. Jadi kalau menurut saya sih sulit untuk terjadi hal itu. Seandainya ini ada cara lain untuk bisa melakukan, yaitu misalkan ada sebuah kesepakatan baru antara Muhaimin sama Prabowo, maksudnya Gerindra sama PKB, yaitu misalkan ada kesepakatan sebelum kesepakatan. Maksudnya bagaimana? Ya memang kesepakatan itu adalah ketua Gerindra sama ketua PKB, tetapi di dalamnya keberadaan Mas Ganjar dimasukkan menjadi, ya yang paling penting adalah kesepakatan untuk Mas Ganjar menjadi bagian dari ini, kemudian dipilihkan, maksudnya disepakati. Tapi ini kecil kemungkinan, tapi itu bisa terjadi, semua bisa terjadi. Apalagi keberadaan Pak Jokowi, intervensi Pak Jokowi itu bisa saja terjadi. Maksudnya intervensi di sini adalah dalam bahasa untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi 2 periode ini, dan beliau misalkan menampilkan Mas Ganjar. Namun bisa saja koalisi ini tetap bisa terjadi, Prabowo sama Muhaimin, dalam artian Gerindra sama PKB, tapi kemudian memilih hal yang berbeda. Memang tidak mudah untuk memberikan apa yang telah disepakati, kecuali memang masih semu. Everything is possible, tetapi ini sudah mengikat. Tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau ingin Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, kata kuncinya adalah Caimin. Kalau Caimin selama bersikukuh tidak, maka tidak akan mungkin. Kata kunci selanjutnya adalah
apa yang akan didapatkan PKB sama Gerindra, lebih khusus PKB, kalau misalkan Prabowo Ganjar Prabowo. Karena kalau politik itu kan salah satu definisinya adalah cara untuk memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kalau PKB sudah memberikan suaranya untuk mengusung ini, kendaraan untuk ini, selanjutnya apa? Nah, ini baru kemudian rasionalitas kemudian berbicara. Oh, mendapatkan bla 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 bla. Semoga ini bisa menjadi salah satu pemikiran bagaimana endorse itu selanjutnya bisa terjadi atau sebaliknya menjadi tidak terjadi. Yang pasti demokrasi di kita menuju 2024 masih dinamis. Pendaftaran Oktober, November akan terjadi dan kita akan melihat suasana yang semangat untuk menghadirkan pemimpin terbaik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.